Shalom adik-adik, apakah kalian bersuka cita? Puji Tuhan ya, minggu lalu kita sudah merayakan Paskah bersama. Kak, kita berharap Tuhan Yesus yang sudah bangkit memberikan sukacita yang bisa kita rasakan hingga saat ini. Betul kita, hanya karena kasih karunia Tuhan semata, kita dapat bersuka cita sampai saat ini. Mari kita bersama pujikan Oh Sukacitaku. Sukacitaku kini penuh, padanya ku berserah, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Yesus sumber kehidupanku. Mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh, padanya ku berserah, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Yesus kehidupanku. Mari kita berdoa sebelum melanjut memuji Tuhan. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur hari ini kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu, pimpin dan serta ibadah kami dari awal hingga akhir, sehingga kami juga boleh bersukacita bersama memuji-muji nama Tuhan dan mendengar setiap firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Hanya karena Tuhan sudah bangkit dan hadir bagi kita, kita bisa merasakan adanya damai sejahtera Allah dalam hidup kita. Mari kita pujikan bersama Ada Damai Sejahtera. Ada damai sejahtera Allah, ada damai sejahtera Allah, ada damai sejahtera Allah di hatiku. Ada damai sejahtera Allah, ada damai sejahtera Allah, ada damai sejahtera Allah di hatiku. Dengan
kedamaian dan ketenangan, kita bisa berpikir dengan jernih dan bisa mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Kiranya Tuhan terus menolong kita sehingga kita bisa melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Mari kita mempersiapkan diri mendengarkan firman Tuhan dengan memujikan Yesus Kupanggil. Setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Shalom adik-adik, kita berjumpa kembali di channel Sekolah Minggu GKI Kediri. Minggu kemarin kita sama-sama sudah merayakan Hari Paskah, Hari Kebangkitan Tuhan Yesus. Cerita firman Tuhan pada hari ini berjudul Jalan Menuju Emmaus yang terambil di dalam Injil Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 35. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur atas keselamatan yang boleh kami terima. Tuhan, pada saat ini kami ingin belajar tentang firman-Mu. Kiranya Tuhan mau memimpin kami, mengurapi kami satu persatu, sehingga kami boleh mengerti dan memahami akan firman-Mu. Dan kiranya Tuhan juga akan memimpin, memberkati anak-Mu yang akan menyampaikan ini, supaya apa yang disampaikannya hanya tuntunan daripada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, pada hari kebangkitan Tuhan Yesus, ada 2 orang murid Tuhan Yesus yang pergi ke sebuah kampung yang bernama Kampung Emmaus. Letaknya 7 mil dari Yerusalem. Mereka berjalan dan bercakap-cakap. Pada saat mereka bercakap-cakap, datanglah Tuhan Yesus mendekat dan berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi pada saat Tuhan Yesus berjalan bersama dengan mereka, ada sesuatu yang menghalangi mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal siapa Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, "Apakah yang kamu percakapkan sambil berjalan?" Seorang yang bernama Kleopas menjawab, "Apakah engkau tidak tahu apa yang terjadi hari-hari belakangan ini?" Kata Yesus, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Ia seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala
telah menyerahkan Dia untuk dihukum dan disalibkan. Padahal dulu kami berharap bahwa Dia datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi setelah 3 hari sejak semuanya terjadi, beberapa perempuan pagi-pagi pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Mereka datang dengan berita bahwa kelihatan kepada mereka malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Beberapa teman kami juga mendapati seperti apa yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Hei kamu, betapa lambannya kamu, sehingga kamu tidak percaya apa yang telah dikatakan para nabi, bahwa Mesias harus menderita semuanya untuk masuk ke dalam kemuliaannya." Lalu ia menjelaskan apa yang tertulis tentang Dia di dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Sesampai mereka mendekati kampung yang dituju, hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama mereka. Pada waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecah roti dan memberikan kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka mengenal Dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar saat ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan pada saat ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangkitlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Mereka mendapati ke-11 murid sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Kedua orang itu juga menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Adik-adik, apa yang dialami kedua murid yang berjalan menuju ke Emmaus, yang tidak menyadari dan tidak mengenal Tuhan berjalan bersama dengan mereka, di mana mata mereka terhalang oleh kesedihan, mata mereka terhalang oleh rasa kecewa. Bukankah itu juga pernah kita alami dan mungkin sering kita alami, di mana kita tidak menyadari akan kehadiran Tuhan, di mana kita tidak menyadari akan penyertaan Tuhan. Terkadang adik-adik merasa Tuhan tidak ada bersama dengan kita pada saat kita mengalami suatu kekecewaan, pada saat kita mengalami suatu penderitaan, kesedihan. Padahal kalau kita mau percaya bahwa Tuhan selalu hadir bersama dengan kita, kita bisa merasakan penyertaan-Nya. Kita tidak bisa merasakan penyertaan Tuhan karena kita terfokus hanya pada penderitaan. Kita hanya fokus pada kekecewaan. Kita hanya fokus pada kesedihan. Sehingga kita tidak menyadari akan penyertaan Tuhan Yesus terhadap diri kita. Penyertaan Tuhan Yesus bisa melalui orang-orang terdekat kita, bisa melalui papa mama kita, bisa melalui teman-teman kita, bisa melalui guru-guru kita. Mereka bisa memberikan semangat buat kita di saat kita mengalami suatu kekecewaan, di saat kita mengalami suatu penderitaan, kesedihan. Teman-teman kita, orang tua kita bisa menjadi penghibur buat kita. Disitulah Tuhan bisa menampakkan kasih-Nya buat kita.
Tuhan memberikan berkat buat kita melalui orang-orang terdekat kita. Kalau kita hanya fokus dan terhalang oleh apa yang kita rasakan, maka kita akan sulit untuk merasakan kehadiran dan penyertaan Tuhan. Tuhan Yesus adalah Tuhan kita yang sudah bangkit dan hidup. Mari kita percaya bahwa Tuhan yang akan selalu menyertai kita di dalam setiap keadaan apapun. Baik kita di dalam kesedihan maupun di dalam segala apapun juga. Percayalah adik-adik bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan kita adalah Tuhan yang bangkit dan hidup, yang selalu menyertai kita, yang selalu memberikan semangat buat kita, yang selalu memberikan topangan buat kita. Mari kita sandarkan diri kita percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Ayat hafalan kita pada hari ini terambil di dalam Lukas pasal 24 ayat 32b yang berbunyi demikian. Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita? Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami percaya pada Engkau ya Tuhan, bahwa Engkau selalu menyertai kami di setiap keadaan apapun juga. Karena Tuhan kami adalah Tuhan yang sudah bangkit dan hidup, sehingga yang selalu bisa menyertai kami di dalam setiap keadaan apapun juga kami, baik itu suka maupun duka. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersyukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan dan diiringi lagu Kasih-Nya Seperti Sungai. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami serahkan persembahan ini ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa agar persembahan ini dapat menjadi berkat bagi gereja kami, bagi sesama kami. Tuhan, juga kami berdoa, Tuhan berkati orang-orang yang telah memberi persembahan ini. Tuhan kiranya selalu memberkati mereka. Terima kasih Tuhan, kami serahkan persembahan ini di dalam Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Mari kita berdoa. Hendaknya kita hidup dengan terus mengingat bahwa Tuhan Yesus memberikan sukacita kepada kita, sehingga kita dapat bersukacita dan membagikan sukacita bagi sesama. Mari kita pujikan adalah sukacita di hatiku. Sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita.
Mari kita berdoa untuk menutup ibadah kita hari ini. Tuhan, kami sudah menyelesaikan ibadah kami. Tuhan kiranya berkati firman Tuhan yang telah kami dapat agar baik bagi kiranya kami semua. Dan Tuhan, kami sebentar lagi akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Tuhan berkati masing-masing dari kita. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sampai jumpa adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.